Ya, shalom saudara-saudaraku yang terkasih. Kita jumpa lagi dalam Bible Study malam hari ini. Dari bab yang ke-15, part yang kedua. Ini sebenarnya kerinduan semua orang, yaitu melihat hari-hari baik. Ya. Nah, kita judulnya dikatakan mencintai hidup dan melihat hari-hari baik. Ya, artinya banyak orang juga kita lihat ya, ada di usia tua, usia banyak umurnya, mereka udah bilang, ya jangan didoain deh untuk umur panjang, atau kayaknya hidupnya udah gak terlalu bahagia lagi gitu ya. Nah, padahal Tuhan sediakan hari-hari baik ya, good days. Ya, love life, good days. Kita nggak mungkin berkata gitu ya, saya udah bosan hidup nih. Nggak begitu ceritanya. Ya, kita tahu bahwa Zoe itu adalah nafas Tuhan, hidup Kristus. Ya, beberapa minggu yang lalu saya dikirimin WA tuh, ada temannya Lili dulu tempat kerja ya. Memang dia jadi terima Yesus dari agama sebelah, tapi kemudian tiba-tiba dia nggak tahu gimana marah-marah, kayaknya hidupnya nggak bahagia gitu ya, hidupnya hancur. Nah, dia bilang, ini pendeta-pendeta ngomong doang gitu ya. Kalau kita bilang, oh enggak kok, hidup saya hari-hari dari bangun sampai malam hanya ucapan syukur ya, kayak bukan kaya ya, benar-benar kita ini memiliki solusi gitu ya, macam-macam kan case gitu ya, 1001 macam gitu, tapi kan semua janji Tuhan itu tersedia ya. Kalau misalnya sakit Pak Melki misalnya gitu, beberapa hari ini kita juga lihat banyak orang bahkan meninggal ya, beberapa minggu ini berapa kali ke rumah duka, sakit atau meninggal atau apa. Nah, ketika kita sebenarnya misalnya sakit apa aja lah ya, sakit kaki lah kalau saya suka lari gitu ya, ya bilang dong, saya memiliki kesehatan Kristus atau kekuatan Kristus atau bahkan kaki Kristus, karena kita daging Kristus, tulang Kristus, Kristus kepala, kita tubuhnya. Jadi kita sebenarnya memiliki hal-hal yang praktis ya, kita perkatakan. Ternyata refrainnya itu, makanya dikatakan bahasa Inggrisnya tuh refrain ya, memperkatakan. Nyanyiannya tuh jangan nyanyian bersungut-sungut, ngomongin yang jelek aja gitu ya. Beberapa waktu lalu kita juga tahu kan, bukan lu lama sih, artis yang nyanyinya refrainnya ya hal-hal yang buruk terjadi gitu. Nah, sebenarnya kita ini begitu dimerdekakan dari hal-hal itu ya. Jadi bukan hidup ya banyak uang sih, tapi penyakitan gitu, ke dokter terus atau masalah terus soal kesehatannya. Saudara ganti. Maksudnya gini, kalau mata saya bermasalah, saya bilang saya memiliki mata Kristus. Sampai kapan Pak? Sampai kalau ingat ya ngomong aja, apa susahnya. Minimal Tuhan pelihara, nggak ada persoalan gitu ya. Atau hidup miskin, minta-minta roti, telanjang, maksudnya kurang baju gitu kalau di Alkitab. Enggak. Tuhan Yesus datang supaya kita boleh hidup dan bolehnya dengan segala kelimpahan. Dia kaya, rela menjadi miskin, supaya kita yang miskin menjadi kaya karena kemiskinannya. Itu yang terjadi ya. Jadi kalau orang tanya, mau hidup bahagia nggak? Mau. Jalannya di mana? Ya, kabar baik, hari-hari baik kita terima karena kabar baik yang kita perkatakan. Segitu sederhananya, sehingga kita menikmati hidup ini ya. Kalau kita masih hidup, tentu ada tugas yang Tuhan berikan, tapi di dalam perjalanannya, nanti ikut Tuhan disuruh ke Timbuktu loh, atau ke daerah mana gitu, kita harus taat terus hidup menderita. Nggak begitu juga.
Saudara, kalau Tuhan kirim kita ke situ pun, Tuhan taruh dulu ada passionnya dalam hidup kita. Jadi bukan hal-hal yang apa ya, nyusahin gitu, enggak. Nah, jadi kita kalau dengar lagi yang Jumat lalu ya, bahwa mencintai hidup itu cuma satu sih, dikatakan ya, kita perkatakan hal-hal yang baik. Nanti kita lihat di bagian terakhir. Tapi kita teruskan aja ya. Jadi lidah itu perkatakan bahasa iman. Karena namanya juga bahasa iman. Iman itu sebenarnya tangan yang terbuka menerima, kan? Apa yang kita mau terima gitu. Bukan apa yang kita lihat, tapi apa yang kita mau lihat. Itulah bahasa daripada Injil kasih karunia perjanjian baru. Bukan bahasa Tuhan menghukum, Tuhan memburu dosa, Tuhan ngincer-ngincer kapan kita mau dikasih celaka atau dimatiin bahkan. Kan yang paling ngeri begitu. Wah, ini udah waktunya Tuhan, tiba-tiba mati gitu. Hampir setiap orang Kristen yang nggak pernah dengar kasih karunia selalu ngomongnya begitu. Ya, kita udah tua ya, kita udah nggak tahu kapan Tuhan panggil. Kayaknya rohani banget gitu. Padahal kita terus dengar Amsal 18:24 ya. Hidup mati dikuasai sama lidah. Siapa yang suka menggemakannya memakan buahnya. Berarti apa? Ya mulut kita sendiri. Nah, kita mulai dari Roma 10 ayat 4-6. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat tuh. Dikatakan Kristus itu batas henti daripada hukum Taurat. Karena kegenapan itu bahasa Yunaninya telos ya, telos. Batas henti, batas akhir. Finish tuh, finishnya hukum Taurat, makanya it is finished, bener ya. Kegenapan. Jadi sudah digenapi, sudah selesai. Sehingga kebenaran diperoleh oleh tiap-tiap orang yang percaya. Sehingga pasnya kita hidup di dalam dispensasi kasih karunia, waktu kasih karunia ini, kita terima kebenaran ketika kita percaya. Kebenaran hadiah. Tuhan, saya percaya, saya terima. Kan kita udah tahu keselamatan itu bukan nanti di surga. Sekarang. Tubuh, jiwa, roh, keselamatan keuangan, kesehatan, keluarga, anak, suami, istri, udah tersedia semua. Cuma masalahnya orang enggan gitu. Kayak apa ya? Padahal ya, kemarin saya ngomong sama teman lah. Ya, orang Kristen. Dia cerita gitu. Bahkan orang-orang yang percaya kayak apa tuh, fisika kuantum lah, apa terus motivator lah, atau orang-orang bahkan kepercayaan sebelah gitu. Mereka tuh sebenarnya percaya tuh ngomongan itu nanti gemaknya balik gitu. Sampai ilmiah, saudara. Dan baliknya itu kalau kita kirimnya 1, baliknya lebih. Bayangin. Mereka nggak punya dasar, mereka nggak punya, saya selalu bilang legal standingnya aja nggak ada. Tapi karena memang firman bilang sih di Galatia, lidah ini kecil, tapi bisa memegahkan perkara-perkara besar. Yang positif, yang negatif. Ya karena dia bilang ini, lidah ini api kecil, bisa bakar hutan, dinyalakan dari api neraka. Berarti ada yang negatif juga terjadi. Tapi juga dia bilang bisa membelokkan kapal yang besar. Rudder tuh. Berarti hidup kita mau dibelokin kemana? Kita nih udah diberikan firman. Nah itulah namanya kan, firman Kristus. Diperoleh dari orang percaya. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat. Nah kebenaran hukum Taurat apa? Orang yang melakukannya akan hidup. Masalahnya bisa nggak melakukan supaya hidup? Jadi jelas ya, kebenaran hukum Taurat atau bukan kebenaran iman ini itu melakukan work. Nah, kalau
Kita apa? Tetapi, kan ya, tetapi berarti kita bukan lagi kebenaran hukum Taurat, tetapi kebenaran karena iman berkata. Sama-sama katakan berkata. Berkata. Ya Pak, saya percaya, tapi saya diem aja. Ya, tetap aja saudara ngomong. Ya, entah ngomong ke siapa. Dan kenapa kita nggak refrain gitu perkatakan? Karena kita harus ingat sendiri. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Ya kita ngomong aja. Misalnya, yang praktis-praktis lah. Ya. Kalau kita lagi, misal Pak, lagi cuci muka lah. Gitu. Ya misalnya sabun ini, pikiran Kristus gitu. Ya. Pas kena matanya, beholding, mata Kristus, memandang Kristus. Pas telinganya gitu, ya bilang aja iman timbul dari pendengaran Kristus. Sampai hidung juga bisa saya nirikin nafas Kristus. Mulut saya dipuaskan dengan goodness. Kita ini bukan buat Pak Melki katanya, kata teman bekas teman itu dari dulu pekerjaan ya. Teori dia bilang katanya. Dia bilang ngomong doang. Itu mah ngomong doang Pak Melki. Dia maunya gini, ini duit gitu. Mungkin pikirnya gitu kali. Padahal dia memperoleh semua yang bukan hanya duit, saudara. Kebahagiaan, hari-hari yang penuh, hari-hari yang baik, bayangin. Ya, jadi dia bilang ini, jangan katakan dalam hatimu bahkan siapa yang naik ke surga, yaitu untuk membawa Yesus turun. Ya, Yesus tuh turun dari atas ke bawah, bukan kita yang naik. Kalau kita tanya lagi, Tuhan Yesus datang buat apa? Kita udah mesti tahu sekarang semua. Dia datang supaya kita beroleh hidup dan memperolehnya dengan segala kelimpahan. Itu tujuan Yesus datang. Ya, jadi, dan itu sudah terjadi, saudara. Dan dia memberikan kepada kita jaminan, yaitu Roh Kudus. Ya, dimeterai di dalam diri kita. Itu the promise itu. Penyertaan. Nggak bisa mati kita. Gimana bisa mati? Ada Roh Kudus. Hidupnya Kristus. Seperti Adam dan Hawa aja. Sebelum makan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Makanya jangan makan hukum Taurat. Ya, jadi tadi kan akhir dari hukum Taurat Kristus, berarti Kristus juga adalah awal dari perjanjian baru kasih karunia. Dan iman bertentangan dengan upaya diri, works, perbuatan diri. Itu udah beda kutub, saudara. Ya, kebenaran iman ternyata speak, berbicara. Seperti Tuhan menciptakan, jadilah terang, maka terang itu jadi. Ya nggak bisa digabungkan. Saya mau sambil ngomong sambil work, Pak. Iman tanpa perbuatan mati. Baca lagi perbuatannya apa? Don't be a forgetful hearer. Jangan menjadi pendengar yang lupa gitu, atau pendengar yang abai gitu. Udah dengar, udah amin-amin. Balik lagi ke korban diri. Jangan, saudara. Make sure lebih baik minta Roh Kudus jelasin gitu. Sampai menjadi personal buat diri kita. Jadi iman itu ya tangan terbuka menerima. Kalau work di bawah hukum Taurat ya work, ya pekerjaan, upaya, usaha, perform diri. Itu harus jelas gitu. Kalau iman tangan terbuka menerima apa? Pekerjaan selesai, sempurna Tuhan Yesus. Clear. Ya, jadi percaya benar dengan perbuatan benar. Berbeda. Tadi kan kalau mau selamat ya buat yang benar. Ya jangan ditabrakin, saudara. Kalau kita percaya benar ya pasti buahnya benar. Jangan takut juga. Karena transformasi dari dalam keluar. Karena yang kita
penuh dalam diri kita, penuh Yesus. Di hati kita penuh Yesus. Pasti buahnya Yesus, udah gitu aja. Amin. Jadi iman tuh memang dilepaskan melalui perkataan. Tadi ayat 8-nya belum ya? Ayat 6-nya udah belum? Ayat 6-nya belum. Tapi kebenaran iman berkata ya. Janganlah, ya oke. Ayat 8. Tapi apa katanya? Ini firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu. Jelas ya? Dan di dalam hatimu. Kita dengar dulu kan? Dengar, hearing, bukan mengecap aja tapi kita telan di hati. Nah, waktu kita speak dari hati, firman, itulah firman iman yang kami beritakan. Yang saya beritakan, yang saudara beritakan. Kata Daniel, nggak tahan tuh kalau kita udah penuh dengan kebenaran. Nggak tahan untuk tidak menceritakan kepada orang lain. Karena kabar baik, saudara. Too good to be true. Sebenarnya nearly too good to be true. Kalau too good to be itu kan mustahil. Kalau ini nearly too good to be true, tapi karena dia true, karena dia ada kebenaran. Memang udah amazing gitu ya, too good to be true. Memang jadi wah, terlalu bagus untuk jadi kebenaran. Gak mungkin bener kalau orang dunia ya bilang gitu ya. Tapi hampir-hampir terlalu bagus jadi suatu kebenaran. Karena benar. Ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu tuh ya, bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jadi bayangkan dengan ayat ini kita melihat, ya ini ayat biasa buat orang bertobatan ya, dengan mulut mengaku dengan hati percaya. Hadiah yang terbesar aja yaitu keselamatan, soteria. Ya, penerimaan Yesus saja hanya mengaku dengan mulut. Luar biasanya nih. Mau melihat hari-hari baik. Jadi sebenarnya jangan berkata gini, Pak, nggak bisa Pak, saya udah percaya tapi hari-hari saya nggak begitu baik, bla 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 bli bli bli. Saudara nggak usah nyari ke orang lain. Seperti saya bilang tadi, kalau kita pun alami sesuatu, belum kejadian aja bisa. Apa belum kejadian gimana ya? Ya tadilah kadang-kadang sakit ininya atau apanya. Langsung aja bilang gitu. Saya memiliki jantung Kristus misalnya. Ya diselamatkan tuh cuma dengan mulut. Jadi mujizat terbesar, nah itu yang saya mau bilang. Itu aja pakai mulut nih. Makanya ya mulut iblis juga pakai kan. Wah kalau mau login jadi agama seberang, ya ngaku aja gini kalimat ini gitu. Dia aja pakai tuh mulut tuh. 10. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan. Kita adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Jangan mau goyang sedikit pun juga. Karena kita percaya. Ya artinya gini, kita bukan beo kan. Saya percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Maksudnya ini bukan beo, bukan ini, tapi hati. Dan dengan mulut orang mengaku diselamatkan. Luar biasa. Amin. Ya, jadi kembali lagi supaya lebih yakin, Kejadian 1 ayat 3 dan 4. Berfirman Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Tuh ya, jelas firmannya. Ayat 4. Dan Allah melihat terang itu baik. Tuh. Terang itu jadi. Bahkan terang itu adalah Yesus. Karena matahari, bulan, bintang-bintang belum ada. Ya bahasa aslinya juga emang Yahweh gitu ya. Yesus. Yesua. Lalu dipisahkannya terang itu dari gelap. Nggak bisa satu, saudara. Gelap sama terang. Kita di dalam terang. Sekali terang tetap terang. Kita gagal juga, kita di dalam terang. Tuh hebatnya tuh terang tuh. Karena kegelapan itu pasti sirna.
Nanti kalau diserang iblis, kalau digini, kalau digitu, kalau digini, Bapak nggak boleh ngomong gitu. Nanti kalau kena pandemi, kena ini, kena wabah, kena persekusi. Di Banten kan lagi rame tuh, bank keliling. Ya karena kebetulan suku Batak lagi kena lah ya, kan konotasinya Kristen. Bahwa ketakutan. Tapi soalnya saudara, bukan kita takut nggak? Enggak. Kenapa? Kita memiliki terang. Ya, nggak tahu bagaimana Tuhan tuh melindungi kita. Kita kecil aja malaikatnya ditaruh tiap anak kecil. Apalagi kita yang besar. Maksudnya gitu. Amin. Ya jadi kita perkatakan sebelum melihat. Dan kalau kita bilang ini, mana Pak? Nggak jadi Pak, nggak belum kejadian. Saudara, kita udah perkatakan aja itu udah pernah akarnya tuh. Pokoknya udah kena. Akar permasalahan maksud saya. Kalau kita katakan kebenaran. Manifestasinya gimana Pak? Dalam perjalanan begitu aja. Kalau lama gimana Pak? Ya saya belajar. Saya cerita. Kalau lama, ya kayak kita bayangin aja Yesus. Yesus mengasihi Lazarus, Yesus mengasihi Marta, Maria. Karena Yesus mengasihi mereka, Yesus sengaja menunda dibilang. Emang ayatnya bilang gitu kira-kira. Jadi kalau orang bilang, mana belum kejadian? Karena Yesus mengasihi saya. Kenapa? Karena Tuhan akan memberikan pembawaan lebih besar. Tuhan akan memberikan kompensasi. Masa? Jangan nggak percaya. Jangan masa nggak percaya begitu. Emang manusia itu kecenderungannya begitu tuh. Giliran dikasih tahu kebenaran aja, ya masa iya. Ya, seolah-olah ngeblank gitu. Wah ini mah hayal. Hayal gimana saudara? Kita nih udah terus belajar bahwa yang tidak kelihatan tuh bahkan lebih nyata. Ya makanya yang Jumat, yang 2 minggu lalu dikatakan, ketika Yesus mengutuki pohon ara itu yang gak berbuah aja, berapa hari kemudian baru mati kelihatan di atasnya. Karena kenanya akarnya awalnya. Kejadian 17 ayat 5. Ini Abraham nih, belum kejadian ya. Karena namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Abraham apa? Karena engkau kutetapkan menjadi sejumlah bangsa yang besar. Bapak segala bangsa yang besar. Abraham dikasih Hei. Istrinya juga dikasih Sarah, dari Sarai, princess. Saudara, ya kebayang saudara. Tuhan mau bilang janji anak 25 tahun lagi baru si Ishak itu muncul, anak janji itu. Tapi sementara waktu itu nggak punya, ya secara kasat mata anaknya belum muncul. Tapi dia harus bilang, istrinya panggil, semua orang panggil Abraham, Abraham, bapak banyak bangsa, bapak banyak bangsa. Mungkin orang lain ketawain. Makanya saya bilang kadang-kadang sama teman-teman juga, apa sih konsekuensinya terima kasih karunia? Ya pertama orang iri memang. Dua, ya paling dikatain, dia percaya kita liatin aja. Ya mungkin di belakang kita loh. Karena kita ngomong kebenaran sebenarnya. Nah saudara, kalau sampai ke telinga saudara, saudara terus malu nggak? Kalau menurut saya, kenapa kita mesti malu? Nah ini ya. Sama juga Matius 12 ayat 10. Tuhan Yesus ketemu orang yang mati sebelah tangannya. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka bertanya kepadanya, bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat? Maksud mereka ialah supaya mempersalahkan dia. Padahal Yesus bilang Sabat itu buat kamu, bukan buat saya. Ya, kita dalam Sabat Tuhan. Makanya kita God's rest tuh, Sabat tuh rest. Makanya kita terima mujizat sebenarnya. Ayat 13-nya bilang, tapi Yesus berkata kepada lalu kata Yesus kepada orang itu, ulurkanlah tanganmu. Tangan yang lumpuh mati sebelah. Tuhan gak lihat, Tuhan bilang ulurkanlah tanganmu. Dan dia mengulurkannya, maka pulihlah tangannya itu.
dan menjadi sehat seperti tangan yang lain. Dua-duanya sehat maksudnya. Itu yang kita lihat. Jadi kita perkatakan apa yang kita mau lihat gitu. Dan semua ada di firman Tuhan. Karena Yesus itu hikmat kita, kebenaran kita, kekudusan kita, penebusan kita, jalan, kebenaran, dan hidup. Great I am. Segalanya dia. Kalau saudara bilang, Pak Melki tolong tanya mengenai ini ayatnya mana? Gak apa-apa kita diskusi. Ya kemarin kan ada orang juga nanya. Mana bisa sih Pak Melki banyak umurnya terus tambah kuat? Mana ayatnya? Ini ada. Makin hari makin tambah kekuatan. Masa sih bisa? Nah, jangan pakai masa sih bisa. Jangan lihat saya nggak bisa kasih. Tapi Tuhan bisa kasih. Dan Tuhan bukan hanya bisa, bukan hanya sanggup, tapi dia juga mau. Itu hebatnya yang kita belajar, saudara. Ini orang lumpuh 38 tahun di kolam Bethesda, Yohanes 5. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ya, 38 tahun gambaran orang Israel tuh. Padang gurun, muter-muter. Nah, karena ini gambaran orang Israel ya. Karena Yesus melihat orang itu berbaring di situ. Karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaannya. Lama, karena dia nungguin air di kolam ini Bethesda untuk malaikat turun. Ya. Dan orang yang pertama doang upayanya mesti upaya diri. Wah, ya kan, ada kemuliaan katanya ya kan di bawah hukum Taurat, hukum Musa. Tapi kemuliaannya terbatas. Ya, kalau Yesus udah melampaui waktu, udah. Mau nggak suka dia bilang? Berkata dia kepada, maukah kamu sembuh sekarang gitu maksudnya. Ayat 7. Dijawab kan orang sakit itu berkata, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, sementara aku menuju kolam itu orang lain sudah mendahului aku. 8. Udah keluhan keterbatasan dia, maka kata Yesus kepadanya. Jadi Tuhan Yesus berkata, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Saudara, apa yang ada, firman apa yang gak ada dalam situasi kondisi kita? Semuanya ada, saudara. Semuanya. Tuhan sudah bayar di kayu salib. Tuhan sudah selesaikan di kayu salib. Ya terimalah. Tadi dikatakan kan ya, perkatakan iman itu, bahasa iman itu. Ingat itu aja bahasa iman, kayak gitu aja. Ayat 9-nya, dan saat itu juga sembuhlah orang itu. Nggak nunggu air kolam Bethesda malaikat turun, goyang airnya. Lalu dia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tapi hari itu hari Sabat. Jadi kita dengar hari Sabat beda sama orang Yahudi. Kalau orang Yahudi hari Sabat nggak boleh kerja. Kita hari Sabat kita start dari finish work Tuhan. Sudah terima. Luar biasa saudara. Makanya kita terima perhentian Tuhan. Mati, hidup. Roma 4 ayat 17. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa. Ya, tadi kembali ke Abraham ya, di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Jadi dia percaya, dia perkatakan gitu. Yang takut, misalnya dia ngomong sama Sarah, Tuhan bangkitin orang mati. Padahal dia belum lihat tuh. Marta Maria aja nggak tahu. Ya dengan firman-Nya apa yang nggak ada jadi ada. Dia tahu. Saudara, kalau sudah hidupnya misalnya kerasa bingung, gelap, jalan buntu, jadilah terang. Yesus ada terang. Nggak ada jalan buntu, saudara. Ya ini praktis sekali. Ya kita work out. Nah itu prakteknya kita itu bahasa iman. Nah gitulah. Karena firman itu kembali ke Tuhan kan gak sia-sia. Tapi melaksanakan work in. Bekerja di dalam kita. Baik kemauan maupun pekerjaan. Menurut kerelaannya.
Yesus itu segalanya. Amin. Sama-sama saya katakan, perkatakan yang hendak kita lihat. Amin. Ya, jadi bukan kenyataan yang kelihatan sekarang, apalagi sistem dunia. Oh nggak bisa, orang dunia gitu. Udah nggak bisa aja udah. Kamu harus taat dulu. Kemarin juga ada orang khotbah begitu. Ya ketaatan kamu apa ketaatan Kristus? Kan begitu aja kalau kita mah gampang. Saya memiliki ketaatan Kristus. Jadi kena ke pokoknya, ke akarnya. Ya, manifestasi dalam perjalanan itu masalah waktu, nggak masalah buat Tuhan. Kenapa? Nggak masalah. Karena Tuhan harus pelihara Abraham. Harus hidup terus. Masa nggak belum punya anak udah keburu mati? Kan nggak mungkin. Ya Abraham sama Sarah ya dipelihara. Makanya Sarah umur 90 tahun masih ditaksir tuh sama Raja Abimelek ya. Yang ngelihat pakai mata jasmani tuh. Berarti dia secara fisik memangnya dimudahkan. Sekali lagi ya, jadi apa yang kita mau lihat. Dan itu tersedia semua, saudara. Apa aja Pak Melki? Ya apa aja. Kalau saudara bilang ini kaki saya dengkulnya suka sakit nih Pak Melki. Ya bilang dong. Saya memiliki dengkul Kristus misalnya. Saya nggak mau tahu gitu. Karena udah dibayar. Memang Tuhan bilang, kamu dagingku, tulangku gitu. Kalau kita dengar dokter, wah periksa-periksa. Ini kurang kalsium nih. Oh, saya memiliki kepadatan tulang-tulang padatan Kristus. Nah, saudara paling di buku ini juga diingatin ya. Ya kita kan nyimpan pahit kalau gitu. Kalau udah kayak gini tuh jagain cuma itu aja. Karena kalau pahit ya keluarnya pahit. Nggak mungkin sumber air yang dibilang tawar ya mengeluarkan yang pahit, sebaliknya. Atau ya pahit mengeluarkan yang tawar. Banyak kita bukan soal gini, lu pahit tar cancer lo. Iya betul. Kenapa orang pahit itu gitu? Karena kutukan terus ngomongannya. Amsal 14 ayat 30. Ya ada orang begitu, saudara-saudara. Ya saya cerita-cerita aja yang saya alami. Orang saya lagi lari bilang, mau mati lo? Bisa ngomongnya begitu. Maksudnya apa, Ci? Bisa begitu tuh orang tuh, manusia. Aneh. Ya kalau bahasa saya selalu contohin gini, kalau di Singapura gitu, wah saya dying mau minum minuman itu misalnya, atau mau makan kue itu. Kenapa mati ngomongnya? Hati yang tenang menyegarkan tubuh tuh. Tuhan udah kasih tahu kenapa tubuh kita sehat, karena kita rest. Tenang tuh rest. Nggak gelisah, nggak cemas, nggak khawatir di pikiran. Hatinya gelisah, cemas, takut aja. Apa-apa takut. Sampai paranoid. Sampai ada penyakitnya tuh. Overthinking. Keren-kerenin bahasanya. Nah, tapi iri hati membusukkan tulang. Ya, hati yang gembira obat yang manjur. Semangat yang patah mengeringkan tulang. Kita nggak mungkin nggak semangat. Ada Roh Kudus yang menyala-nyala. Berarti tulang-tulang kita nggak kering. Nah, ini juga. Ya bukan jangan iri hati, jangan iri. Kita mau ngapain iri hati? Orang kita punya segalanya kok. Saudara, buat apa iri hati? Kalau kita lihat orang lain diberkati oleh Tuhan, apalagi kalau oleh Tuhan, nanti giliran saya tinggal. Kenapa jadi kita bingung? Ya ternyata yang membusukkan tulang, yang bikin tulang-tulang sakit itu iri hati. Kenapa mesti iri hati? Hari-hari baik kita miliki. Amin. Ya, pilih mencintai hidup dan melihat hari-hari baik. Ya, kita nggak mengharapkan kutukan kepada orang lain ya. Untuk harap orang lain mati gitu. Balik lagi ya, siapa yang mau mencintai hidup dan melihat hari-hari baik, ya banyak hari baik ya. Kalau evil day, hari yang buruk, itu cuman day. Kalau ini good days, banyak ya. Ya harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat. Jadi balik lagi ke lidah. Dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ya jadi
Ucapan-ucapan menipu ayat 9-nya dijelasin ya. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, caci maki dengan caci maki, tapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati. Untuk itu kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Untuk memperoleh berkat ternyata dari mulut kita juga. Ada orang marah, maki-maki terus saja, nggak berhenti-berhenti, bisa berbulan-bulan sudah. Aneh nggak? Sekarang baru tobat dia takut. Nanti dia bilang takutnya bukan karena firman lagi, cuman karena gini. Takut apa tuh kalau orang bilang tabur tuai lah atau apa ya. Kalau orang itu bilang apa ya, karma gitu. Nah kita bukan begitu saudara. Ya kita mau makan yang baik, kita mau hidup. Ya, orang dunia pakai term mati ingin banget tadi yang saya bilang ya. Tapi orang Yahudi kalau bersulang dia bilang lechaim, ya, untuk hidup dia bilang. Orang Yahudi aja dididik tuh perkataannya hidup, untuk hidup dia bilang. Kalau yang apa tuh bersulang ya, apa tuh ya yang angkat gelas gitu ya, lechaim, isi mulut kita dengan kabar baik ya. Jadi finish work itu meluap dari hati kita keluar di mulut kita ya. Kalau kita mau paling gampang ya dengerin firman Tuhan, aminkan, terima. Dan masalah manifestasi dalam perjalanan semua saudara. Saudara udah banyak hartanya, makanya dibilang dalam tubuh ini ada harta ya. Kita perkatakan terus, gemanya akan balik kepada kita, semuanya berkat, semuanya baik. Yang percaya katakan amin. Saudara yang mendengar di rekaman YouTube, saudara berkata saya mau hidup saya yang jelek, yang buruk, yang susah ini jadi baik. Saudara, namun saudara berkata saya belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Ini kesempatan saudara. Hidup saudara akan berubah. Ya, ikuti saya berdoa. Katakan, Tuhan Yesus yang Maha Mulia, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Dengan mulut saya mengaku, dengan hati saya percaya bahwa Engkau telah mati buat saya untuk dosa-dosa saya, dibangkitkan karena pembenaran saya, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan mendudukkan saya bersama-sama dengan Yesus di surga. Surga adalah rumah saya. Saya adalah anak yang paling dikasihi. Saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Di dalam Yesus, saya mencintai hidup dan melihat hari-hari saya hari-hari yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin.